Saya yakin ya, saya prediksi itu dalam 5 tahun ini ketika ditanya apa sebetulnya yang akan dilakukan, pokoknya saya jadi presiden titik kan gitu. Oke. Karena nyatanya yang mau melakukan penyusunan kabinet malah wapresnya kok. Sejarah itu sudah memberikan kepada kita pelajaran yang amat sangat berharga. Jadi buat saya dengan komposisi pemimpin 5 tahun ke depan yang demikian, ya tidak banyak yang bisa kita harapkan dari negara ini. Oke. Besok itu ada Presiden Prabowo Subianto ketika dilantik akan berusia 73 tahun. Ada Gibran Rakabuming yang mungkin kalau dilantik akan menjadi 47 tahun mungkin ya. 37. Akan menjadi 37 tahun ya. Nah, dengan segala pengalamannya. Menurut dokter, 1 Oktober sama-sama bulan Oktober ternyata. Menurut dokter, saya malah nanya begini, selama apa Gibran bisa bertahan dalam jabatan yang setinggi itu? Saya bicara soal baju ya. Kalau baju yang kebesaran itu nanti kedodoran kemana-mana. Sementara dia harus ikut rapat kabinet, ya kan? Dalam rapat kabinet itu paling tidak dia harus bicara, nggak bisa silent is gold, ya kan? Lalu barangkali nanti akan datang Yusril Iza Mahendra yang so-called Profesor Hukum Tata Negara dengan usia kelahiran tahun 56 ya, Yusril itu. Datang Jim Lee menghadap misal ya. Wah, dia harus menghadapi tokoh-tokoh senior, termasuk juga tokoh-tokoh internasional. Dokter melihat nggak akan ada masalah psikologis yang sangat akut ya. Pertama bahagia, lama-lama menderita gitu. Lama-lama, kalau gitu saya ngundurkan diri aja deh, Bapak terlalu memaksakan saya untuk menjadi begini gitu. Gimana? Ini walaupun saya ngomongnya atau nanyanya main-main, tapi saya ingin yang lebih. Saya akan jawab dengan sangat serius. Ya, pertama begini. Di sini ternyata Kanjeng Pangeran Haryo, KPH Gibran Rakabuming Raka itu ada ininya. Kemudian BSc itu berarti Bachelor of Science. Itu S1 ya? Dari mana BSc? Saya yang menjawab yang mana dulu? Soal usia dulu. Soal usia dulu dah. Tadi gimana? Gini ya, pemimpin itu yang dibutuhkan itu adalah kedewasaan, ya, maturitas. Karena maturitas itu akan melahirkan kearifan dan kebijaksanaan di atas cerdas. Jadi pemimpin itu nggak boleh bukan matur nuwun, tapi maturitas. Maturitas ya, kedewasaan. Bukan matur. Gimana Mas Gibran matur Bapak ya, bukan begitu kan, ya kan? Gitu. Maturitas ya. Maturitas itu gitu. Oleh pemimpin itu butuh maturitas, karena maturitas itu nanti akan melahirkan kearifan dan kebijaksanaan. Maturitas yang akan melahirkan kearifan dan kebijaksanaan itu diperoleh karena pengalaman dan pendewasaan. Penempaan yang luar biasa, gitu. Kalau kita bicara Gibran, sayangnya dia itu belum pernah melampaui itu. Karena kan kalau kita lihat dari sejarah karirnya ya, kurang lebih selesai sekolah itu dia kan diberikan kesempatan oleh bapaknya menjadi pedagang martabak misalnya gitu. Lalu kemudian dia tiba-tiba menjadi martabak misalnya, kemudian dia tiba-tiba menjadi wali kota, baru kemudian tiba-tiba jadi wapres gitu kan. Nah, maturitasnya itu nggak bakalan bisa kita lihat karena dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan penempaan dirinya untuk bisa menghasilkan maturitas.
yang melahirkan kearifan dan kebijaksanaan. Gitu kan? Itu kalau kita bicara Gibran. Sekarang usia nih, apakah usia itu selalu menjamin maturitas? Belum tentu. Karena orang tua, berusia belum tentu dia punya kearifan dan kebijaksanaan. Orang yang tua belum tentu juga tidak melahirkan sebuah proses pendewasaan gitu. Ada orang muda dia sangat dewasa karena hidupnya penuh dengan tempaan. Orang muda yang akan menjadi orang muda yang arif dan bijaksana hanyalah orang muda yang penuh dengan pengalaman hidup, yang penuh dengan penempaan-penempaan. Jadi kita nggak bisa menghitung sebuah kualitas pemimpin yang arif dan bijaksana di atas cerdas itu dengan usia itu ya. Kemudian berikutnya adalah kalau kita mau coba bahas tentang bagaimana kapabilitas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini di usianya 73 tahun. Kita mau kita hitung. Tapi ini ada yang menarik tuh, Dok. Nanti pas dilantik Prabowo 73, Gibran 37. Iya, lucu juga ya itu. Lucu tapi juga, katanya jeblok semua 00 semua. Ini yang nulis ini pasti suka main QQ dia ya kan. 73 37 itu jeblok 00 semua gitu ya. Jadi ini suka main QQ susah juga gitu. Sebenarnya gini, karena kita tidak adil ya untuk mengukur usia. Itu nggak adil. Kenapa? Karena pada saat yang sama ada presiden yang hebat sekali namanya Putin, dia memimpin di atas usia 70 tahun. Ada Perdana Menteri kedua kali dipilih Dr. Mahathir Muhammad di usia 92 tahun bahkan kan gitu. Tapi masalahnya mereka dalam keadaan yang sehat, kesehatannya sangat prima. Itu. Jadi sebenarnya dari dulu kan saya selalu sampaikan ya. Dan itu pun tidak berambisi lama-lama ya, baru berapa tahun juga ganti kan? Iya, kalau soal ambisi kan tergantung bagaimana dia mampu untuk menampilkan dirinya sebagai presiden yang pantas, dan itu yang seharusnya diusahakan kan. Setiap ini sebenarnya itu adalah pelajaran buat kita semua yang kepengen jadi pemimpin. Sebelum Anda mau memimpin rakyat, pimpinlah diri Anda sendiri. Dengan cara apa kita bisa melihat? Dengan cara kita bisa menjaga kesehatan. Kalau kita mampu untuk menjaga kesehatan kita, akan tampil kan kita sebagai sosok yang sehat. Otomatis rakyat akan bisa melihat itu secara kasat mata bahwa dia akan bisa menjadi pemimpin yang hebat buat saya karena dia mampu untuk menjaga dirinya di usianya renta kan gitu. Jadi intinya adalah kalau untuk Gibran, dia belum melampaui maturitas, dipaksa untuk menjadi pemimpin. Ya tentu saja kan dia mana pernah dia ditempa hidup dia. Dia lahir sebagai anak pejabat. Ya kan? Minimal anak wali kota. Pada saat dia remaja, bapaknya udah jadi wali kota. Dia hidup dalam keadaan yang sangat nyaman. Kemudian ketika sekolah juga lulus juga dia. Kalau begitu AHY begitu juga dong. AHY lebih lama lagi. AHY sama. Jenderal, kemudian Mentamben, Menko Polhukam, Presiden, ya kan? Gitu. Dan tapi unfortunately mereka menjadi pemimpin kita ya. Kita yang biasa makan tanah gitu. Banyak sekali kok negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kualitasnya sangat buruk karena tidak punya maturitas. Misalnya let's say Republik Rakyat Cina ketika masih menjadi kekaisaran terakhir Manchuria dinasti Tang dipimpin oleh kaisar yang umurnya 7 tahun. Puji Henry kaisar Puji. umurnya 7 tahun. Apa yang terjadi pada kekaisaran itu ya hancur. Kemudian diganti dikuasai oleh Republik rakyat Cina kan yang berdiri pada saat itu ya. Jadi sekarang kan kita lihat aja kemudian waktu Raja Louis di negara Perancis yang memiliki mental illness ya hancur kan waktu itu oleh sebuah revolusi Perancis ya akhirnya diganti kan. Negara itu terpaksa harus mengganti dirinya menjadi bentuk republik dan yang film The Three Musketeers gitu ya, itu, raja yang belum dewasa ya. Iya kan sejarah itu sudah memberikan kepada kita pelajaran yang amat sangat berharga. Jadi buat saya dengan komposisi pemimpin 5 tahun ke depan yang demikian ya tidak banyak yang bisa kita harapkan dari negara ini. Makanya lebih baik kita tidak bisa berharap dari yang 37 tahun, yang 0 tuh jadinya. Tapi yang 73 tahun bagaimana dokter melihatnya kalau kita kaitkan dengan belum ada di dunia ini orang yang kemudian berkompetisi untuk menjadi presiden 5 kali berturut-turut. 2004 ikut konvensi Partai Golkar gagal.
2009 jadi wakilnya Megawati, gagal. 2014 head to head dengan Jokowi, gagal. 2019 head to head dengan Jokowi, gagal. 2024 cerdik, dia rangkul Jokowi. Kira-kira begitu dan menang. 5 kali kan berarti Ini kan? kan pelajaran yang didapat selama 15 tahun itu. Hitungan saya kan 15 tahun ya. Atau lebih? 15 tahun kan? Jadi wakil presiden. 2000 dari 2024. Dari 2004 20 tahun. 20 tahun ya. Ya. 20 tahun itu 20 beliau 20 tahun dengan 5 kali percobaan. ya 20 tahun itu Ya. beliau belajar. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, ada pelajaran yang buat kita dia ambil gitu. Jadi ada 2 pelajaran. Pelajaran yang dia ambil adalah bahwa satu-satunya cara saya untuk menang adalah saya harus curang. Dan ternyata berhasil. Iya. Ya kan? Kedua, pelajaran yang bisa diambil oleh rakyat adalah ambil makna positifnya ya. Bahwa ternyata kemenangan itu bisa diraih ketika kita sabar. Itu ya, itu kan sisi positif itu kan. Oke. Tetapi yang dia ambil, yang kemudian dia jadikan itu sebagai cara adalah bahwa oh ternyata di negara ini Menghalalkan segala cara jauh lebih cepat itu daripada adalah sabar. cara yang benar untuk meraih jabatan. Tapi apa artinya sih? Apa artinya sih? Gitu kan? Ya, tapi kan itu seperti lagu Roma Irama, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu. Kalau saya sih melihat begini, dulu beliau berlaga dengan idealisme, berlaga lagi dengan idealisme, berlaga lagi dengan idealisme, akhirnya berlaga lagi dengan pragmatisme, dan akhirnya berlaga lagi dengan visi dan misi. Pokoknya saya jadi presiden. Kelihatannya begitu. Sehingga ketika saya yakin ya, saya prediksi itu dalam 5 tahun ini ketika ditanya apa sebetulnya yang akan dilakukan, pokoknya saya jadi presiden titik kan gitu. Oke. Karena nyatanya yang mau melakukan penyusunan kabinet malah wapresnya kok. Kan udah ada keluar tuh, wapresnya mau menyusun kabinet. Konsultasi sama Megawati dan mau lain konsultasi sebagainya. sama Megawati itu sebetulnya saya agak khawatirkan.